Tidak semua luka terlihat oleh mata. Tidak semua peperangan terjadi di luar diri. Dan tidak semua orang sanggup berjalan di jalan batin ini. Ada sebuah kebenaran sunyi yang jarang diucapkan. Jalan batin bukanlah jalan pelarian, melainkan jalan penghakiman terhadap diri sendiri. Di sanalah topeng-topeng runtuh, ilusi kenyamanan dibakar, dan ego yang selama ini kita anggap sebagai aku, dipaksa berhadapan dengan cahaya yang tak bisa dibohongi. Banyak yang mengira jalan batin adalah jalan ketenangan. Padahal, sebelum tenang, ada badai yang harus dilewati. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebagian orang yang mencoba mendalami batin justru mundur perlahan? Mengapa ada yang merasa tidak kuat, merasa hidupnya malah semakin berat, pikirannya semakin gelap, dan hatinya seperti diuji tanpa henti? Bukan karena jalan ini salah, tetapi karena jalan ini jujur, terlalu jujur. Di masa lalu, pengetahuan tentang batin tidak diajarkan sembarangan. Ia tidak diumbar di pasar, tidak dipamerkan di keramaian. Ia disampaikan dari mulut ke telinga, dari hati ke hati, hanya kepada mereka yang telah siap menanggung konsekuensinya. Para leluhur memahami satu hal penting. Pengetahuan tanpa kesiapan jiwa adalah beban, bukan berkah. Video ini bukan untuk mengajak siapapun masuk ke jalan batin. Justru sebaliknya, video ini adalah cermin. Cermin untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar siap mengenal diriku apa adanya? Kita akan membuka tabir mengapa jalan batin terasa berat, mengapa tidak semua orang cocok menempuhnya, dan mengapa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan melihat yang gaib, melainkan pada kemampuan menundukkan diri di hadapan kebenaran. Apa yang akan kita bahas bukan sekadar kisah mistik atau cerita lama. Ini adalah perjalanan kesadaran, pergulatan batin, dan ujian keikhlasan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengarkan dengan tenang, resapi tanpa tergesa, karena mungkin bukan jalan batin yang berat, tetapi diri kitalah yang belum siap menanggalkan kebohongan paling halus dalam hidup kita sendiri. Sejak dahulu kala, jalan batin tidak pernah menjadi jalan mayoritas. Ia selalu berada di pinggir sejarah, sunyi, tersembunyi, dan sering disalahpahami. Dalam banyak peradaban lama, pengetahuan tentang batin disimpan rapat, bukan karena takut dibantah, tetapi karena tak semua jiwa mampu menanggung dampaknya. Di tanah-tanah tua Nusantara, jalan batin dikenal sebagai laku, bukan sekedar belajar, melainkan menjalani. Laku berarti pengorbanan, mengurangi, menahan, dan menundukkan. Para leluhur tidak berbicara tentang batin dengan bahasa teori, melainkan dengan tirakat, diam, dan keheningan panjang. Mereka tahu, batin tidak bisa dipahami oleh akal yang selalu ingin menguasai. Jika kita menengok peradaban lain, dari Timur Tengah, India, hingga Yunani kuno, kita menemukan pola yang sama. Para pencari kebenaran sejati selalu memulai dari satu pintu, mengenal diri sendiri. Namun pintu itu dijaga oleh rasa takut paling purba, takut melihat siapa diri kita sebenarnya. Maka tak heran, pengetahuan ini sering disamarkan, dibungkus simbol, perumpamaan, bahkan teka-teki. Mengapa harus disembunyikan? Karena jalan batin bukan soal menambah kekuatan, melainkan mengurangi kesombongan. Bukan tentang merasa istimewa, melainkan menyadari betapa lemahnya manusia tanpa bimbingan yang maha tinggi. Dalam sejarah, banyak yang tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena ilmu datang lebih cepat daripada kedewasaan hati. Para tokoh spiritual masa lalu memahami bahaya ini. Mereka melihat murid-murid yang haus pengalaman batin, namun belum selesai dengan ambisi duniawi. Akibatnya, jalan batin berubah dari sarana penyucian menjadi alat pembenaran diri. Di titik inilah ilmu yang seharusnya menyelamatkan justru menjerumuskan. Secara filosofis, jalan batin adalah proses pembalikan arah. Dunia mengajarkan kita untuk keluar, mencari, mengumpulkan, menguasai. Jalan batin mengajarkan sebaliknya, masuk, melepaskan, dan berserah. Paradoks ini membuat banyak orang merasa tersiksa, karena ego tidak pernah suka kehilangan kendali. Inilah sebab mengapa, dalam banyak manuskrip lama, jalan batin digambarkan sebagai jalan sempit, malam panjang, atau kematian sebelum mati. Bukan karena gelapnya tujuan, tetapi karena prosesnya mengikis segala yang palsu. Dan manusia, secara naluriah, mencintai kepalsuan yang membuatnya nyaman.
Seiring waktu, ketika dunia menjadi semakin bising dan serba instan, jalan batin makin terpinggirkan. Ia dianggap kuno, berat, bahkan berbahaya. Padahal yang berbahaya bukanlah jalannya, melainkan niat yang tidak jujur saat melangkah. Pengetahuan yang dahulu dijaga, kini tersebar tanpa saringan, sementara kesiapan batin manusia justru semakin rapuh. Maka jangan heran jika hari ini banyak yang merasa tidak kuat menjalani jalan batin. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena jalan ini menuntut sesuatu yang jarang dilatih, kejujuran mutlak pada diri sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah apa sebenarnya yang membuat jalan batin terasa begitu berat. Bukan dari luar, tetapi dari dalam diri manusia itu sendiri. Ujian pertama dalam jalan batin tidak datang dalam bentuk gangguan gaib, kesunyian ekstrim, atau laku berat yang melelahkan tubuh. Ujian pertama justru sangat sederhana, namun paling menyakitkan. Kejujuran pada diri sendiri. Banyak orang membayangkan bahwa jalan batin adalah tentang membuka indera keenam, mendapatkan ketenangan abadi, atau merasakan pengalaman luar biasa. Padahal, sebelum semua itu, jika memang itu datang, ada satu fase yang hampir selalu membuat orang mundur. Fase runtuhnya identitas lama. Bayangkan sebuah rumah tua yang selama ini kamu tinggali. Dari luar tampak kokoh, tetapi di dalamnya banyak dinding rapuh, pilar keropos, dan fondasi yang retak. Jalan batin tidak mengecat ulang rumah itu. Ia membongkarnya. Dan ketika satu persatu dinding itu runtuh, yang muncul bukan keindahan, melainkan debu, kekacauan, dan rasa kehilangan arah. Di tahap ini, seseorang mulai melihat sisi dirinya yang selama ini disangkal. Niat tersembunyi, luka lama, iri yang dibenarkan, dendam yang disucikan, dan ambisi yang disamarkan sebagai pencarian kebenaran. Inilah sebab mengapa jalan batin terasa berat. Ia tidak menambahkan cahaya, tetapi menyingkap kegelapan yang sudah ada. Banyak yang berhenti di sini karena salah paham. Mereka mengira semakin gelisah berarti semakin jauh dari kebenaran. Padahal, kegelisahan itu adalah tanda bahwa lapisan kepalsuan mulai terkelupas. Seperti mata yang perih saat pertama kali terkena cahaya setelah lama berada di gelap, batin pun bereaksi ketika kebenaran mulai mendekat. Ujian berikutnya adalah kesabaran tanpa panggung. Jalan batin tidak memberi tepuk tangan, tidak ada pengakuan sosial. Bahkan seringkali, semakin dalam seseorang melangkah, semakin biasa ia terlihat di mata orang lain. Ego, yang selama ini hidup dari pengakuan, merasa terancam. Maka muncullah bisikan halus. Untuk apa semua ini, jika tak ada yang melihat? Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mulai mencari pembenaran, ingin dianggap berbeda, lebih sadar, atau lebih tahu. Padahal, jalan batin justru mengarah ke satu titik sunyi, lenyapnya rasa ingin dianggap. Dan ini bukan kehilangan kecil. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti kematian. Ada pula ujian berupa keterasingan batin. Bukan berarti harus menjauh dari dunia, tetapi perasaan bahwa apa yang dulu terasa penting, kini kehilangan makna. Percakapan dangkal melelahkan, ambisi lama terasa hampa, namun tujuan baru belum sepenuhnya tampak. Ini adalah fase liminal, di antara, dan manusia tidak menyukai ruang di antara ini. Kita ingin kepastian. Namun jalan batin tidak menjanjikan kepastian cepat. Ia mengajarkan tawakal yang hidup, bukan sekedar kata. Bersandar tanpa paksaan, berjalan tanpa jaminan. Inilah titik di mana kekuatan sejati diuji. Bukan kekuatan menahan rasa sakit, melainkan kekuatan untuk tidak lari dari proses. Dan pertanyaannya bukan siapa yang mampu melihat lebih jauh. Pertanyaannya adalah siapa yang sanggup bertahan saat dirinya sendiri mulai terasa asing? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas paradoks, kesalahpahaman, dan jebakan halus yang membuat banyak orang tersesat saat mengira dirinya sudah berjalan di jalan batin. Semakin jauh seseorang melangkah di jalan batin, semakin halus pula ujiannya. Jika pada awalnya ujian datang dalam bentuk kegelisahan dan keruntuhan identitas, maka di tahap ini, ujian datang sebagai rasa sudah sampai. Dan inilah paradoks paling berbahaya dalam perjalanan batin, ketika pencari merasa tidak lagi mencari. Banyak yang terjebak pada pengalaman sesaat,
ketenangan mendalam, kejernihan pikiran, atau momen-momen batin yang terasa terang. Pengalaman ini nyata, tetapi bukan tujuan. Masalah muncul ketika pengalaman dijadikan identitas. Seseorang mulai berkata dalam hati, "Aku sudah paham, aku sudah melewati fase itu." Pada saat itulah perjalanan berhenti, meski langkah masih terlihat berjalan. Jalan batin tidak menghapus ego secara frontal, ia menghaluskannya. Ego yang kasar berubah menjadi ego spiritual, lebih sopan, lebih lembut, tetapi tetap ingin unggul. Ia tidak lagi berkata, "Aku paling hebat," melainkan, "Aku hanya ingin menyadarkan." Bentuknya berubah, niatnya tetap ingin diakui. Inilah mengapa para bijak lama sangat berhati-hati terhadap simbol, pengalaman, dan bahasa tinggi. Mereka tahu, bahasa bisa menjadi tirai, bukan jendela. Terlalu banyak berbicara tentang batin, justru bisa menjauhkan seseorang dari batinnya sendiri. Maka ada fase di mana diam lebih menyelamatkan daripada menjelaskan. Mitos lain yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa jalan batin menjauhkan manusia dari kehidupan nyata. Seolah semakin dalam, seseorang harus semakin asing dari dunia. Ini keliru. Jalan batin bukan pelarian dari dunia, melainkan cara melihat dunia tanpa diperbudak olehnya. Jika batin membuatmu meremehkan kehidupan, menghakimi orang lain, atau merasa lebih suci, itu bukan pendalaman, itu penyimpangan. Ada pula jebakan berupa pencarian sensasi, mengejar tanda-tanda, mimpi, bisikan, atau fenomena halus. Padahal semakin matang batin seseorang, semakin sederhana ia menjalani hidup. Kejernihan justru ditandai oleh berkurangnya ketergantungan pada hal-hal luar biasa. Yang luar biasa menjadi biasa, dan yang biasa menjadi bermakna. Paradoks terbesar jalan batin adalah ini. Semakin dekat seseorang pada kebenaran, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Rasa ingin menguasai digantikan oleh rasa tunduk. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang sadar. Di titik ini, seseorang berhenti memaksa jalan dan mulai dibimbing oleh keheningan. Namun keheningan pun bukan tanpa ujian. Ia bisa terasa hampa. Tidak ada euforia, tidak ada kisah untuk diceritakan. Hanya kesadaran yang jernih dan tanggung jawab yang semakin besar. Dan disinilah banyak orang kembali mundur. Karena jalan batin, pada akhirnya, bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang apa yang harus kita lepaskan. Maka wajar jika tidak semua orang kuat menjalani jalan ini. Bukan karena mereka kurang iman atau kurang tekad, tetapi karena jalan ini menuntut keberanian yang jarang dibicarakan. Keberanian untuk tidak merasa istimewa di hadapan kebenaran. Di bagian berikutnya, kita akan membumi. Kita akan membahas bagaimana semua ini berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jalan batin, jika dijalani dengan benar, justru membuat seseorang lebih utuh sebagai manusia. Jalan batin yang tidak membumi akan mudah menjelma menjadi ilusi. Karena itu, ukuran keberhasilan perjalanan ini bukanlah seberapa dalam seseorang berbicara tentang batin, melainkan seberapa jujur ia hidup dalam keseharian. Jalan batin yang sejati selalu meninggalkan jejak nyata pada cara berpikir, bersikap, dan merespons kehidupan. Penerapan pertama yang paling mendasar adalah menata niat setiap hari. Bukan niat besar yang diumumkan, melainkan niat sunyi yang diperiksa berulang. Mengapa aku melakukan ini? Untuk mendekat pada kebenaran atau untuk merasa lebih dari orang lain? Jalan batin tidak menuntut kesempurnaan niat, tetapi kesediaan untuk terus meluruskannya. Kedua, latih kesadaran dalam hal-hal kecil. Cara berbicara, cara mendengar, cara menahan reaksi. Banyak orang ingin langsung melompat ke laku berat, padahal ujian batin justru hadir saat emosi tersentuh, saat disalahpahami, saat diperlakukan tidak adil. Di sanalah latihan sesungguhnya terjadi. Batin yang matang tidak reaktif, tetapi reflektif. Ketiga, berdamailah dengan proses pelan. Jalan batin tidak bisa dipercepat tanpa konsekuensi. Ketika hati terasa berat, pikiran gelisah, atau hidup seperti menguji tanpa jeda, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu salah jalan. Bisa jadi
kamu sedang diajari satu pelajaran penting, sabar tanpa syarat. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap lurus meski hasil belum tampak. Keempat, jaga keseimbangan antara keheningan dan tanggung jawab sosial. Jalan batin tidak meminta kita meninggalkan keluarga, pekerjaan, atau peran di masyarakat. Justru disitulah ia diuji. Apakah ketenangan batin membuatmu lebih adil, lebih amanah, lebih rendah hati? Jika tidak, mungkin yang berkembang bukan batin, melainkan konsep tentang batin. Kelima, waspadai kelelahan batin. Terlalu keras pada diri sendiri juga jebakan. Ada fase di mana yang dibutuhkan bukan menambah laku, tetapi menguatkan kasih pada diri. Mengakui batas, meminta pertolongan yang maha kuasa, dan berhenti merasa harus kuat setiap saat. Jalan batin tidak meniadakan kelemahan, ia mengajarkan cara menempatkannya dengan benar. Dan yang terpenting, jangan berjalan sendirian dalam kesombongan sunyi. Meski perjalanan ini bersifat personal, manusia tetap makhluk yang saling mengingatkan. Bukan untuk berguru secara membutah, tetapi untuk menjaga kejernihan dan kewarasan. Diam bukan berarti memutus hubungan. Sunyi bukan berarti menutup hati. Jika jalan batin dijalani dengan benar, hasilnya bukan seseorang yang terasa tinggi, tetapi seseorang yang menenangkan. Kehadirannya ringan, ucapannya tidak berlebihan, sikapnya tidak menggurui. Ia tidak sibuk membuktikan apapun, karena batinnya sudah menemukan tempat bersandar. Dan di bagian terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pertanyaan penting. Pertanyaan yang mungkin hanya bisa dijawab oleh dirimu sendiri dalam keheningan yang paling jujur. Pada akhirnya, jalan batin tidak pernah meminta banyak kata. Ia hanya meminta kejujuran yang konsisten. Dari awal hingga akhir, kita telah melihat satu benang merah yang sama. Bukan semua orang lemah, tetapi tidak semua orang siap melepaskan apa yang selama ini dianggap sebagai dirinya. Jalan ini tidak menolak siapapun, namun juga tidak memaksa siapapun. Ia terbuka, tetapi tidak memanjakan. Ia lembut, namun tegas. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa banyak yang singgah, tetapi sedikit yang bertahan. Bukan karena mereka gagal, melainkan karena mereka memilih berhenti sebelum proses itu benar-benar selesai. Jika kamu sampai di titik ini dan merasa ada bagian dari dirimu yang terusik, itu bukan kebetulan. Jalan batin memang tidak selalu membawa rasa nyaman. Kadang ia menghadirkan kelelahan, kesunyian, bahkan keraguan. Namun di balik semua itu, ada satu hadiah yang tidak bisa dibeli. Kejernihan untuk melihat hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ingatlah, kekuatan sejati dalam jalan batin bukan terletak pada kemampuan bertahan dari rasa sakit, tetapi pada kesanggupan untuk tetap rendah hati saat mulai memahami. Semakin seseorang merasa kecil di hadapan kebenaran, semakin luas ruang batinnya untuk menerima bimbingan. Maka, pertanyaannya bukan apakah jalan batin ini berat, melainkan apakah aku siap hidup tanpa bersembunyi dari diriku sendiri? Jika jawaban itu belum jelas, tidak apa-apa. Jalan batin tidak mengenal paksaan. Ia mengenal waktu, dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika kamu merasa pembahasan ini memberi cahaya, meski hanya setitik, simpanlah dalam diam, renungkan. Dan jika kamu ingin terus menelusuri pengetahuan sunyi, kebijaksanaan lama, serta makna-makna batin yang jarang dibicarakan, kamu tahu harus kemana kembali. Hingga saat itu tiba, jaga kejernihanmu, karena tidak semua orang kuat menjalani jalan batin ini. Tetapi, setiap orang diberi kesempatan untuk jujur pada dirinya sendiri.